Presiden Prabowo tegaskan Indonesia konsisten bela Palestina puluhan tahun. Madagaskar terancam kudeta militer. Pemerintah ungkap alasan bantu pembangunan pesantren pakai APBN. Tersinggung, adik tiri tikam kakak hingga tewas. Timnas Voli Indonesia siap berlaga di Bahrain. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Jakarta usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Prabowo menyebut pertemuan itu menghasilkan kesepakatan awal soal gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian Israel-Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Selasa 14 Oktober 2025 usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Presiden termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Panglima TNI. Prabowo menyampaikan bahwa KTT menghasilkan kesepakatan awal mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Ia menilai gencatan senjata yang mulai berjalan merupakan langkah awal yang baik menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia hadir untuk mendukung penuh proses perdamaian dan menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Sebagai bentuk komitmen, Indonesia terus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk lewat kapal dan pesawat Hercules. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas di wilayah konflik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia konsisten membela kemerdekaan Palestina sejak puluhan tahun lalu. Ia juga menyampaikan bahwa KTT Perdamaian Gaza di Mesir menghasilkan kesepakatan awal gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa 14 Oktober, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak lama konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina sejak 15 November 1988, tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan dibacakan oleh Yasir Arafat. Di masa kepemimpinannya, dukungan Indonesia terhadap Palestina terus diwujudkan
termasuk melalui bantuan beras untuk wilayah konflik. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim. Dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta masukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Dalam forum KTT di Mesir, Prabowo menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan awal terkait gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan lebih aktif, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB demi menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan, melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Irak, Muhammad Shia Al-Sudani di Mesir. Pertemuan tersebut berlangsung di sela KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar untuk membahas konflik Gaza. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Sheikh Mansur berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang juga didampingi Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum berpindah ke sesi foto bersama yang menunjukkan suasana penuh kehangatan antara kedua negara. Dalam rekaman terpisah, Sheikh Mansur juga terlihat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Muhammad Shia Al-Sudani, yang juga didampingi pejabat tinggi dari kedua negara. Menurut laporan media Uni Emirat Arab, ketiga pemimpin tersebut membahas bentuk kerjasama dan upaya bersama untuk memperkuat hubungan trilateral, termasuk di bidang ekonomi, investasi, dan stabilitas regional. Pembahasan juga menyentuh peran masing-masing negara dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sheikh Mansur bin Zayed telah tiba di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 pagi untuk menghadiri KTT perdamaian yang diprakarsai Mesir dengan peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Sekolah Garuda inisiasi Presiden Prabowo disebut membuka peluang bagi siswa Indonesia menembus kampus terbaik dunia. Transformasi sekolah ini fokus memperkuat kompetensi global dan motivasi siswa menuju generasi unggul. Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi angin segar bagi pendidikan Indonesia. Program ini membuka peluang bagi anak-anak berbakat di seluruh negeri untuk menembus kampus-kampus terbaik dunia. Salah satu sekolah yang telah bertransformasi adalah SMA Cahaya Rancamaya di Bogor, Jawa Barat yang mendapat sambutan positif dari orang tua siswa. Selain SMA Cahaya Rancamaya, ada 11 sekolah lain di berbagai daerah yang ikut menjalankan program Sekolah Garuda, mulai dari Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, hingga Papua Barat. Orang tua siswa menyambut baik program ini dan berharap Sekolah Garuda menjadi langkah awal menuju generasi Indonesia Emas 2045. Agar bagi dunia pendidikan, harapannya sih dengan SMA Garuda ini berarti sudah memperhatikan input dari siswa yang ada sebagai input dari orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Tapi jangan cuma dengan input, harapannya adalah harapan saya juga di outputnya juga diperhatikan agar
siswa-siswa yang telah lulus dari SMA Garuda ini juga terfasilitasi untuk di jenjang berikutnya, baik secara beasiswa di luar maupun di dalam negeri. Nah, harapannya sekolah ini bisa mewujudkan secara minat dan bakat siswa, baik secara saintek, secara ilmu akademisi ataupun praktisi. Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya, Sandra Susanto menjelaskan, transformasi ini tidak mengubah sistem belajar, tapi memperkuat kompetensi global siswa. Guru dan pembina asrama diberdayakan untuk memotivasi siswa secara menyeluruh, baik akademik maupun karakter. Sandra mengapresiasi gagasan Presiden Prabowo yang strategis untuk mencetak talenta unggul Indonesia. Program penguatan yang saya sebut di awal itu di bidang IELTS, di bidang SAT, di bidang proyek kolaboratif, bagaimana siswa membuat portofolio, menulis esai, dan lain sebagainya itu tidak mengganggu kurikulum yang sudah kita implementasikan saat ini. Justru diberikan penguatan atau pengayaan tadi begitu. Kami sangat berterima kasih dengan Bapak Presiden yang telah mewujudkan program ini ya, karena program ini sangat menjadi harapan ya, siswa, orang tua, guru ya, di mana impian kuliah di top universitas dunia itu memang sangat-sangat diharapkan, dan selama ini memang tidak semua siswa bisa mewujudkan impian itu ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial terus mendorong pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan program ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan sebanyak 165 titik sekolah rakyat sudah berdiri di seluruh Indonesia. Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikerjakan secara gotong royong bersama sejumlah kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pan-RB. Agus menjelaskan, sekolah rakyat saat ini hanya bersifat sementara sebelum pembangunan sekolah permanen yang akan dimulai pada tahun depan. Nantinya, Agus menyebutkan, sekolah permanen diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Jadi sekolah rakyat di tahun ini adalah sekolah rintisan, ya, sifatnya sementara. Sudah ada 165 titik. Dulu kita diperintah oleh Pak Presiden itu 100 titik, terus kemudian kita diperintah lagi, terus kemudian kita sekarang sudah membangun bersama kementerian yang lain karena Satgas ya. Sekolah rakyat ini ada Kementerian PU, ada Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama, kemudian Pan-RB, BKN, Sesnek, dan lain-lain gitu loh. Sekarang ini sudah terbangun 165 sekolah rintisan di seluruh Indonesia. Siswanya kurang lebih 16.000, gurunya ada 2.400, tenaga pendidikannya ada 4.441. Ya, ini sifatnya sementara karena sebentar lagi kita akan membangun ya bersama kementerian yang lain sekolah permanen yang nantinya diharapkan di tahun depan sudah bisa terima siswa. Nah, sekolah permanen itu Pak Presiden memerintahkan bisa menampung 1.000 siswa dari SD, SMP maupun SMA. Tujuannya jelas untuk memutus transmisi kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi akan segera rampung dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Oktober 2025 mendatang. Puluhan pelamar yang mendaftarkan diri sebagai relawan mengikuti kegiatan orientasi di SPPG yang berlokasi di Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Para peserta hadir mengenakan kemeja putih dan bawahan hitam dengan rentang usia bervariasi antara 18 hingga 50 tahun. Dalam orientasi tersebut, para calon relawan mendapatkan pengarahan dari petugas pendamping SPPG dan diajak meninjau dapur serta fasilitas pengolahan makanan bergizi gratis yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pendamping SPPG Polsek Palmerah, Mustaqim menyampaikan bahwa pihaknya akan menyaring sebanyak 47 orang relawan sesuai dengan kuota dan kebutuhan operasional dari BGN yang dibutuhkan.
Mereka nantinya akan ditempatkan sesuai posisi yang dibutuhkan, mulai dari bagian pemorsian, pencuci piring, juru masak, hingga driver untuk mendistribusikan makanan. Sementara salah satu calon relawan, Najwa, mengungkapkan bahwa dirinya mendaftar sebagai pencuci omprengan. Ia mengaku sudah cukup lama mencari pekerjaan namun belum mendapatkan kesempatan. Jadi awalnya, kegiatan awalnya itu mereka berkunjung ke SPPG Polda Metro Jaya di Cengkareng. Jadi mereka datang ke sana, mereka lihat alurnya seperti apa untuk persiapan MBG itu. Dan hari ini setelah mereka dari sana, mereka lanjut ke sini untuk melihat langsung nih, orientasi langsung di SPPG yang akan mereka tugaskan. Semenjak lulus belum dapat kerja, jadi mau cari pengalaman kerja aja gitu, makanya ikut daftar MBG. Info kan aku emang tinggal di dekat sini, itu langsung tahu info dari warga sini gitu. Dari belum kita juga belum tahu sih, maksudnya kita digaji berapanya. Fasilitas pendukung di dapur SPPG Palmerah saat ini sudah hampir lengkap. Terlihat sejumlah meja, wastafel, tempat cuci omprengan, ruang logistik, hingga deretan kompor telah terpasang untuk mendukung operasional dapur bergizi tersebut. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dari Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon meninjau langsung lokasi penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil mengamankan ribuan kubik kayu ilegal di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, Satgas PKH berhasil mengamankan lebih dari 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal bersama 1 unit tongkang dan kapal penariknya. Kayu ilegal yang berhasil diamankan Satgas PKH diduga berasal dari kawasan hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, yang diangkut menggunakan tongkang Kencana Sanjaya dan tugboat Jenebora 1. Penindakan ini merupakan hasil pengembangan operasi terhadap praktik pembalakan liar yang diduga dilakukan oleh PT Berkah Rimba Nusantara dan seorang individu berinisial IM dengan modus pemalsuan dokumen legalitas kayu. Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon menjelaskan, penindakan yang dilakukan Satgas PKH merupakan bukti keseriusan TNI dalam mendukung penegakan hukum lingkungan secara profesional dan terukur. Ia menegaskan tindakan di lapangan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, namun tetap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita sudah selesai penguasaan, kita akan limpahkan nanti ada penyidik hutanan dan proses hukum berlanjut dari hulu sampai hilir, kata Pak Kabariskrip itu. Di Mentawai sudah kita amankan base camp, ekskavator, pekerja dan beberapa orang. Ini akan ditelusuri terus sesuai hukum. Tentunya ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terukur, namun tindakannya tegas. Adapun dari hasil perhitungan, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 239 miliar rupiah, terdiri dari kerugian ekosistem dan nilai ekonomi kayu. Langkah tegas Satgas PKH ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjelaskan alasan dirinya menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kementerian Pertahanan. Menhan Syafri menegaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi untuk memperkuat soliditas nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan, pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan bentuk silaturahmi dalam konteks kebangsaan. Syafri menjelaskan, pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Syafri menyebut, seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam menjaga kedaulatan, bukan hanya Kementerian Koordinator Polkam secara struktural. Syafri juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan milik rakyat Indonesia yang ditugaskan untuk melindungi tanah air dan tumpah darah bangsa. Karena itu, Kemhan terbuka untuk setiap silaturahmi dan masukan demi penguatan soliditas Indonesia. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen-elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam itu secara struktural dan substansial, tapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita. Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional
dan saya kira teman-teman tahu Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silahkan partai lain insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung, dan ini adalah efek TikToknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Itu. Ya, jadi saya kira kita open minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menghadiri pembukaan Erau Adat Kutai 2025 di Tenggarong. Kehadirannya menegaskan dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana turut hadir dalam pembukaan Pesta Adat Erau 2025 yang berlangsung di Stadion Rondong Demang, Kalimantan Timur. Perayaan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian adat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal serta memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Menpar menyatakan bahwa Erau sejalan dengan program unggulan Kemenpar, Event by Indonesia, dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ajang budaya bertaraf internasional. Selain menjaga kekayaan tradisi, Erau juga dinilai mampu menarik minat wisatawan dari dalam dan luar negeri. Hari ini saya sungguh berbahagia berada di tengah masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menyaksikan warisan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang berpadu menjadi satu perayaan penuh makna. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita rayakan bersama agar Pesta Adat Erau terus menjadi kebanggaan Kutai Kartanegara, kebanggaan Kalimantan Timur, dan kebanggaan Indonesia. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, menjelaskan bahwa istilah Erau berasal dari kata ero yang berarti ramai dan penuh sukacita. Menurutnya, Erau merupakan simbol identitas budaya dan wujud kearifan lokal yang patut dilestarikan. Ia berharap kegiatan ini semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya, sekaligus memperkuat pariwisata dan ekonomi daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar mengapresiasi 1 tahun kinerja pemerintahan di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Golkar menilai selama 1 tahunnya pemerintahan Prabowo Gibran mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan genap memasuki 1 tahun kinerja pertamanya pada 20 Oktober mendatang. Selama 1 tahun pemerintahan ini, Presiden Prabowo mampu membuat berbagai program andalan dan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Hal itu terlihat dari semangat Presiden Prabowo yang membangun sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, hingga memberantas para koruptor. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pemerintahan Prabowo juga mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan seperti nasionalisme, patriotisme, serta solidaritas sosial. Oleh karena itu, Idrus mengajak untuk mendukung penuh program-program Astacita Prabowo sebagai visi pembangunan jangka panjang. Saya kira begini ya, kalau kita bicara tentang itu, Pak Prabowo kan sudah mulai kepada hal-hal yang sangat mendasar. Apa yang mendasar itu? Mulai daripada penguatan, ya hal yang mendasar itu terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan solidaritas sosial. Bahkan dulu Pak Prabowo setelah TKN ini kan tidak dibubarin tapi dilanjuti dengan GSN kan, Gerakan Solidaritas Nasional itu. Artinya adalah ingin mencoba di situ. Nah itulah sebabnya pada tahun pertama ini saya melihat Bapak Prabowo yang pertama kali dilakukan adalah penguatan rasa nasionalisme, penguatan patriotisme, solidaritas sosial, penyadaran kepada kita semua bahwa kita ini adalah
satu keluarga besar Indonesia. Jangan kita gontok-gontokan, jangan kita berantem, tapi mari kita satu untuk merawat rumah Indonesia besar ini. Itu Pak Prabowo, dan ini sudah dilakukan. Ya, ini secara secara bertahap, dan karena itu maka selanjutnya pada saat yang sama sebenarnya sudah dimulai bagaimana Astacita itu dilakukan sebagai sebuah gerakan pembangunan. Dan itu pandangan Golkar juga, bahwa Astacita ini bukan hanya sekedar program-program secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai sebuah gerakan pembangunan. Ya, bahkan ke depan Partai Golkar melihat Astacita ini harus dijadikan dasar untuk menyusun misalnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kemenhub dukung pengembangan koneksivitas transportasi pariwisata. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, situasi di Madagaskar kian memanas setelah Presiden Andry Rajoelina mengumumkan telah terjadi upaya kudeta. Hal ini terjadi setelah satuan elit militer negara bergabung dengan aksi protes dan mengumumkan pemimpin baru di tubuh angkatan bersenjata. Madagaskar diguncang gejolak politik terbesar dalam bertahun-tahun. Presiden Andry Rajoelina mengatakan kudeta sedang berlangsung tak lama setelah pasukan elit militer memilih berpihak kepada pengunjuk rasa dan menuntutnya mundur. Satuan itu menyatakan telah mengambil alih kekuasaan militer dan menunjuk Jenderal Demosthenes Pikulas sebagai pemimpin baru angkatan bersenjata. Komandan elit militer Kolonel Michael Randrianirina menyatakan mereka merespons seruan rakyat. Meskipun menolak menyebutkan sebagai kudeta, mereka jelas telah berada dalam posisi penguasaan. Aksi protes yang memicu krisis ini dipimpin oleh kelompok Genjet Madagaskar yang telah turun ke jalan sejak akhir September. Unjuk rasa yang pada awalnya dipicu keluhan terhadap pemadaman listrik dan air telah berkembang menjadi tuntutan luas untuk reformasi dan mundurnya pemerintah. PBB melaporkan sebanyak 22 orang tewas dan puluhan luka-luka. Namun pemerintah Madagaskar membantah angka tersebut. Saat ketegangan memuncak, satuan militer bentrok dengan pasukan keamanan yang ditugaskan membubarkan massa. Dalam pernyataannya, Presiden Rajoelina mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Situasi di Antananarivo masih terlihat tenang, namun penempatan militer yang masif membuat warga was-was akan konflik terbuka. Seiring meluasnya unjuk rasa, berbagai kelompok masyarakat, organisasi sipil, dan serikat pekerja turut bergabung dalam aksi. Warga mengeluh atas mahalnya biaya hidup, terbatasnya akses pendidikan, dan penyalahgunaan dana publik oleh pejabat. Untuk meredam kerusuhan, pemerintah telah menerapkan jam malam di ibu kota dan sejumlah kota besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali ke berita dalam negeri, di mana kolaborasi dua kementerian strategis kembali menguat. Di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana melakukan pertemuan pada Selasa 14 Oktober 2025. Kedua kementerian tersebut membahas satu hal penting bagi masa depan pariwisata Indonesia, yakni konektivitas transportasi. Kementerian Perhubungan terus memberikan dukungan melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi untuk menunjang daerah destinasi pariwisata nasional. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana pada Selasa 14 Oktober 2025. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas konektivitas sebagai kunci akselerasi pertumbuhan pariwisata, serta sepakat bahwa akses transportasi yang memadai akan menjadikan destinasi wisata berdaya saing baik secara nasional maupun internasional. Menpar meminta dukungan Kemenhub diantaranya untuk membuka rute penerbangan ke destinasi wisata prioritas dan regeneratif, baik penerbangan domestik maupun internasional. Hingga terkait akselerasi pengembangan wisata bahari di Indonesia, yakni dalam hal perizinan angkutan laut pariwisata dan peningkatan standar, serta prosedur dan pengawasan keselamatan transportasi laut. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kemenhub dan Kemenpar optimis dapat memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers APBN untuk bulan Oktober 2025.
Wakil Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara memaparkan realisasi belanja kementerian lembaga baru mencapai 62,8% per 30 September 2025. Melalui konferensi pers APBN bulan Oktober 2025, Wakil Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara memaparkan bahwa pemakaian anggaran belanja baru mencapai 62,8% dari total 1.275,6 triliun rupiah. Dari 15 kementerian, lembaga yang dipaparkan, Kementerian Keuangan menjadi KL tertinggi yang sudah menggunakan 88,3% dari total anggaran 71,5 triliun rupiah per 30 September 2025. Sedangkan Badan Gizi Nasional menjadi KL dengan penyerapan anggaran terendah, yaitu 16,9% dari total 116,6 triliun rupiah. Kami ingin menyampaikan beberapa realisasi belanja kementerian lembaga terutama yang relatively besar. Jadi kalau dilihat di sini kita bisa lihat bahwa realisasi belanja KL sampai dengan September sudah mencapai 62,8% dari outlook. Beberapa KL dengan anggaran besar kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%. Dan Kementan di 32,8%. Untuk triwulan keempat, kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa, namun tetap melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal, sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi, dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. Kita memerlukan belanja di kuartal 4, namun kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga. Untuk itu, kementerian mendorong optimalisasi pelaksanaan belanja dengan cara percepatan pelaksanaan kegiatan, proyek, menginventarisasikan kendala untuk mitigasi, dan melakukan monitoring rencana penggunaan dana yang mendorong pembayaran termin sesuai jadwal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait pengalihan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2025. Menurut Menkyu, seharusnya anggaran MBG harus terserap atau dihabiskan. Jika telah semuanya terserap, maka dirinya tak dapat mengambil kembali anggaran tersebut. Pemerintah tetap mendorong agar anggaran MBG dapat digunakan secara optimal hingga akhir tahun. Namun apabila ada sisa anggaran, dana tersebut tidak bisa dibiarkan menganggur karena tetap membebani keuangan negara. Ia berharap seluruh anggaran program MBG bisa terserap sepenuhnya agar tujuan program pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai. Malah bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja, kan saya bayar bunga, itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Sebelumnya Zulhas menegaskan bahwa anggaran MBG tidak mungkin dialihkan karena program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan MPR, Edi Suparno menyatakan kasus pencemaran zat radioaktif Cesium-137 harus diberikan pengawasan secara ketat, khususnya dalam impor barang. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius, mengingat berdampak kepada kesehatan dan kepercayaan investor. Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa kasus pencemaran zat radioaktif Cesium-137 naik ke tahap penyidikan. Pasalnya, pencemaran zat tersebut diduga berdampak terhadap salah satu makanan yang dikonsumsi masyarakat, yakni udang. Selain itu, Edi mengatakan bahwa kabar radioaktif pencemaran di Cikande lantaran impor besi dan baja dari Filipina. Edi menegaskan perlu adanya pengawasan secara ketat terhadap barang produksi impor. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius, mengingat berdampak pada kesehatan dan kepercayaan investor akan produk Indonesia.
Kami sudah menyampaikan dari awal juga bahwa memang ini adalah masalah pengawasan yang memang merupakan salah satu titik koordinasi yang perlu kita perkuat, apalagi kita bicara mengenai pengawasan dari barang-barang yang diimpor. Sebagaimana kita ketahui, banyak bahan produksi yang kita harus impor dari luar negeri. Oleh karena itu kita berharap bahwa ada pengawasan yang lebih ketat lagi, karena indikasinya yang kemarin terjadi kasus radioaktif adalah dari impor besi baja dari luar negeri ya. Dari, kalau saya tidak salah, dari Filipina. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Tetapi kalau memang itu terjadi dan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan, apalagi juga terpengaruh ekspor Indonesia ke luar negeri, saya kira ini membutuhkan perhatian serius. Pintu-pintu impor perlu diperketat, pemeriksaan juga perlu diperketat, terutama untuk mencegah jangan sampai masalah ini, karena radioaktif itu merupakan hal yang sangat serius, berdampak pada kesehatan dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat akan produk Indonesia yang akan kita ekspor. Saya yakin bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi kami sebagai lembaga legislatif yang memiliki juga tugas untuk melakukan pengawasan, tentu kami akan ikut mengawasi agar jangan sampai terulang lagi, dan ini menurut saya akan sangat penting ke depannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Bapeten, BRIN, dan Pemprov Banten, serta Pemkab Serang menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kerawanan bahaya radioaktif. Apel ini merupakan bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi kasus pencemaran radioaktif cesium 137 di kawasan industri modern Cikande. Apel kesiapsiagaan penanganan kerawanan bahaya radioaktif dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafiq, didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Antrasoni, dan Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia. Dalam apel tersebut, Menteri Hanif Faisal Nurafiq langsung mengecek pasukan dan kelengkapan tim gabungan yang terlibat dalam penanganan radiasi radioaktif cesium 137. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafiq menegaskan kasus pencemaran zat radioaktif cesium 137 telah naik ke tahap penyidikan. Kasus tersebut saat ini ditangani langsung oleh penyidik Bareskrim Polri. Peningkatan status dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan temuan lapangan. Pihaknya saat ini masih menelusuri sumber cemaran radioaktif yang diduga bersumber dari limbah besi atau kebocoran perlimbahan di sekitar kawasan industri. Upaya penelusuran sumber cesium 137 terus dilakukan secara masif dari dua sisi, yakni melalui pengawasan importasi skrap besi dan baja, serta kemungkinan kebocoran penggunaan cesium untuk kepentingan komersial. Kedua sisi ini saat ini sedang didalami oleh Bareskrim Polri. Langsung tanggapan pemerintah terkait dengan kasus ini. Pemerintah ingin menyelesaikan kasus cesium 137 ini dari semua sisi dengan secepat-cepatnya. Dari dekontaminasi, kita akan melakukan langsung dekontaminasi pada 10 titik yang teridentifikasi dalam waktu paling lama 1 bulan kita upayakan sambil melihat perkembangannya. Kemudian dekontaminasi pada unit-unit yang tercemar juga kita minta dalam waktu 1 minggu bisa selesai. Kemudian penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial. Langkah-langkah terpadu kita lakukan, harapan kita akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga memberikan aman dan kepastian terkait dengan penyelesaian kasus ini. Ini adalah satgas yang dibentuk dalam rangka melakukan penanganan dampak dari kerawanan dari radiasi ini, dan alhamdulillah sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi sampai dengan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko, dan telah dipetakan penanganannya, dan alhamdulillah kemajuannya adalah kita sudah bisa memetakan wilayah-wilayah yang masuk zona merah, wilayah yang masuk zona kuning, dan kemudian antisipasi yang dilakukan juga sudah tersinergikan masing-masing permasalahan ditangani oleh yang ahlinya. Permasalahan asal muasal barang juga sudah ada yang menangani, kemudian juga penanganan dekontaminasi juga telah dilakukan, dan target kita mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama. Saya berharap mudah-mudahan lebih dari 2 bulan ini semua sudah selesai dan pemerintah sudah bisa menunjukkan bahwa wilayah ini semuanya aman. Ini adalah bentuk bentuk kolaborasi kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar, kita bisa mengatasi permasalahan ini secara bersama-sama. Kita punya ahlinya, kita punya alatnya,
dan kita punya semua sumber dayanya untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Dan tentu ini juga harus menjadi evaluasi bagi kita semua, membuat peraturan dan sebagainya untuk ke depan supaya ini tidak terjadi lagi. Gubernur Banten Andra Soni menghimbau warganya untuk tetap waspada terhadap dampak radiasi radioaktif dan segera berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Jika mengalami gejala akibat paparan radiasi, langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta menghindari dampak lebih luas dari insiden pencemaran radioaktif di kawasan industri modern Cikande. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengikuti koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Haji 2026 di Lombok, NTB pada 11 Oktober 2025. Koordinasi sebagai langkah strategis dalam mengecek kesiapan seluruh unsur pelaksana untuk penyelenggaraan Haji tahun 2026 ke depan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyelenggarakan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Haji 2026 di Lombok, NTB pada Sabtu 11 Oktober 2025. Koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam mengecek kesiapan seluruh unsur pelaksana untuk penyelenggaraan Haji tahun 2026 ke depan. Dalam kesempatan itu, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kementerian baru memiliki identitas wajah baru penyelenggaraan haji yang berintegritas dan anti penyimpangan. Kita tahu Pak, semua permen haji kita tahu, titip jamaah, entah dari internal daerah atau dari daerah yang pindah ke sini dengan cara berbagai cara. Kemudian ada pungutan-pungutan kecil apapun. Amanah jabatan hanya diberikan kepada ASN yang layak, bukan karena kedekatan atau kepentingan. Diharapkan agar pelayanan haji ke depan menjadi lebih aman, nyaman, dan berintegritas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meninjau asrama haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Kementerian Haji dan Umroh RI bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan layanan jamaah haji berjalan sesuai standar. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meninjau asrama haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Peninjauan ini sebagai bagian dari rangkaian persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Tak hanya itu, Kementerian Haji juga ingin memastikan bahwa setiap jamaah dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air mendapatkan pelayanan terbaik. Di sisi lain, Kemenhaj juga mencoba bagaimana untuk memaksimalkan penggunaan asrama haji di luar musim haji melalui ekosistem ekonomi haji. Kita harapkan di luar musim haji bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Saya tidak ingin mengulang beberapa daerah yang di luar musim haji malah jadi rumah hantu. Bahkan ada beberapa daerah yang asrama haji sudah dibangun, biaya 200 miliar, 100 miliar, ternyata nggak dipakai. Bahkan oleh jamaah haji nggak terpakai. Jadi beberapa asrama yang seperti itu sudah terbangun tapi tidak terpakai, yang akan bergeser ke Kementerian Haji. Kami minta tim inspektorat kita untuk memastikan bahwa proses pembangunannya beres. Kementerian Haji bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan layanan jamaah haji berjalan sesuai standar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh RI melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung pada 14 Oktober 2025. Koordinasi dilakukan terkait dengan upaya transformasi perhajian Indonesia. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Kementerian Haji dan Umroh RI Danhil Anzar Simanjuntak melakukan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung pada Selasa 14 Oktober 2025. Koordinasi dilakukan terkait dengan upaya transformasi perhajian Indonesia. Kini Jaksa Agung tengah proses penelusuran terkait calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia agar dipastikan bebas dari terduga kasus-kasus haji pada masa sebelumnya. Melalui pertemuan itu juga dinyatakan bahwa Jaksa Agung sepakat untuk terus mendampingi proses penyelenggaraan haji, termasuk pergeseran aset dan sumber daya manusia atau SDM. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mencabut izin 2039 kios pupuk nakal yang terbukti menjual di atas harga resmi. Menteri Pertanian menyampaikan langkah ini penting untuk melindungi petani dan menjaga kestabilan distribusi pupuk bersubsidi.
Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 2039 kios pupuk yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa praktik ini menyebabkan kerugian petani hingga 600 miliar setiap tahun, terutama di wilayah lumbung pangan nasional. HL tersebut disampaikan di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Senin 13 Oktober 2025. Untuk memastikan kepatuhan pengawasan pupuk bersubsidi, kini menggunakan sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan verifikasi lapangan. Langkah ini memperluas jangkauan pengawasan di 285 kabupaten kota dan menargetkan penindakan tegas terhadap kios yang melanggar aturan distribusi pupuk. Bapak Presiden perintahkan direct dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Sekarang petani sudah senang, tetapi masih ada keluhan petani-petani seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2039 kios distributor pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut, tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama. Selama 1 tahun terakhir yang dicabut ada 30-an. Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia, ternyata ribuan. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu 600 miliar per tahun. Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan. Kalau 10 tahun, kan 6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Petani padi 116 juta kita harus jaga. Dengan keluarganya. Mereka ujung tombak kita. Mereka terdepan. Mereka pahlawan pangan kita. Kita lihat sekarang, alhamdulillah, atas gagasan Bapak Presiden, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan, mimpi kita swasembada jadi kenyataan. Dari target awal itu 4 tahun. Komitmen serupa juga ditegaskan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi. Ia menjelaskan berbagai tindakan mulai dari penutupan sistem otomatis kios nakal, pemeriksaan langsung, hingga penutupan permanen kios yang terbukti melanggar untuk menjaga distribusi pupuk tetap transparan dan akuntabel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menko AHY tinjau proyek konservasi Pantai Bali. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Yudhoyono, yang meninjau langsung Bali Beach Convention Project Phase 1 Package 2 di kawasan Kuta Legian Seminyak. Proyek ini meliputi pembangunan breakwater dan revitalisasi bibir pantai sepanjang 5,3 km untuk melindungi lingkungan dari abrasi laut. Peninjauan dilakukan Agus Yudhoyono untuk melihat langsung perkembangan proyek konservasi pantai di Bali. Proyek ini ditujukan untuk melindungi alam dan lingkungan agar tidak tergerus ombak serta mengurangi dampak abrasi yang dapat mengancam kegiatan masyarakat dan perekonomian. Di sepanjang pantai Kuta Legian Seminyak terdapat banyak destinasi pariwisata, termasuk hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan usaha UMKM. Hari ini senang bisa datang secara langsung di salah satu lokasi yang saat ini sedang terus dikerjakan, sebuah proyek breakwater sekaligus merevitalisasi bibir pantai di sepanjang Kuta, kemudian Legian sampai dengan Seminyak.
ada kurang lebih 5,3 km garis pantai yang sudah mengalami abrasi. Tadi dijelaskan di atas peta jelas sekali kondisi tahun 1980-an dengan kondisi hari ini. Mundurnya terjadi abrasi itu bisa dikatakan hingga 15-20 meter. Nah, kita ingin lakukan yang namanya sand nourishment, dikembalikan pada kondisi awalnya. Ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur untuk melestarikan alam. Dan bukan hanya melindungi alam kita, lingkungan kita, sehingga tidak terus tergerus oleh ombak dari laut yang juga bisa mengancam masyarakat yang ada di sepanjang pantai. Kita juga tahu sepanjang pantai Kuta ini banyak sekali destinasi pariwisata, banyak hotel, restoran, termasuk mall yang juga makin hari makin terancam akibat mundurnya garis pantai, akibat abrasi tadi. Oleh karena itu sekali lagi dengan proyek ini ada 5 breakwater yang sedang dikerjakan. Setiap breakwater itu kurang lebih panjangnya 110 meter dengan ketinggian tertentu yang sudah dihitung agar memecah ombak. Sekali lagi kemudian melindungi segala fasilitas publik dan masyarakat yang ada di sepanjang pantai ini, termasuk nanti akan diisi kembali dengan pasir. Pasir yang cocok dengan alam yang ada di sini, dan tentunya dalam waktu yang sudah direncanakan hingga akhir tahun depan, ini mudah-mudahan bisa tuntas semuanya dengan baik. Agus Yudhoyono menegaskan bahwa Bali merupakan andalan utama pariwisata nasional yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, kelestarian lingkungan pantai perlu terus dijaga demi keberlanjutan sektor pariwisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan alasan pemerintah membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Kozini dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, pemerintah kini tengah berupaya mementingkan perlindungan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak saat pembelajaran. Menko Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan, penggunaan APBN dalam pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Kozini dilakukan agar proses penanganannya menjadi lebih cepat. Terlebih, ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian besar terhadap pesantren-pesantren yang rawan di tanah air, lantaran pesantren dinilai telah menjadi elemen penting bagi masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka. Di samping itu, Menko juga menilai pesantren di Indonesia tumbuh dari nilai swadaya dan gotong royong, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan. Tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara. Makanya Presiden memerintahkan untuk bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Itu pun jangan salah paham, banyak pesantren juga yang nggak mau dibantu. Pak Dodi tadi bilang, pesantren itu banyak tumbuh dari keswadayaan. Pesantren itu tumbuh dari iuran. Pesantren itu tumbuh dari gotong royong baik di sekitar maupun orang tua para santrinya. Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah, kemandirian itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen mewujudkan kualitas pendidikan pesantren yang aman dan nyaman, serta memiliki izin resmi bangunan yang memadai. Pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan,
Pihaknya telah menyampaikan laporan dan perkembangan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai robohnya pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Menko Muhaimin menjelaskan berbagai upaya yang diminta oleh Presiden untuk mengenai peristiwa tersebut, yakni dengan melakukan audit pengawasan, serta renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan. Menurutnya ada 3 hal yang menjadi perhatian Presiden dalam peristiwa ini. Pertama, mengenai keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak. Kedua, pemerintah harus hadir dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah pendidikan. Ketiga, menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang aman untuk melakukan perjalanan awal menuju masa depan. Salah satu upaya-upaya itu Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit, pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh, dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya. Dapat kita pahami bahwa Bapak Presiden amat sangat memiliki perhatian khusus. Dalam hal ini 3 hal. Yang pertama, pendidikan anak-anak, di mana perhatian kepada pesantren tidak lain adalah perhatian pemerintah atas keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak didik kita semua, terutama anak-anak usia sekolah dan santri. Yang kedua, perhatian pemerintah untuk hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, tentu saja karena Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Presiden sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, beliau jauh sebelum menjadi tentara, sejak awal selalu menjadikan pesantren sebagai tempat untuk melakukan perjalanan awal, start menuju perjuangan-perjuangan langkah berikutnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan agar penerbitan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS tidak dilakukan secara terburu-buru dan asal-asalan. Pemerintah diminta memastikan setiap dapur dan jasa boga benar-benar memenuhi standar kesehatan yang ketat. Hal ini untuk mencegah kasus keracunan makanan yang terus berulang. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris menilai penerbitan SLHS sering hanya bersifat administratif tanpa pengawasan lapangan yang memadai. Ia mendorong agar Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas penyelenggara makanan massal. Menurut Charles, penegakan standar higien harus diperketat mengingat masih sering terjadi insiden keracunan makanan di berbagai daerah. Terkait dengan SLHS, bahwa Kementerian Kesehatan akan mempercepat proses SLHS. Ini bagus sih. Sebetulnya buat saya bahwa ada keinginan untuk memastikan semua dapur sekarang punya SLHS. Tapi kalimatnya Pak Bapak ini membuat saya juga menjadi was-was. Mempercepat jangan sampai mengurangi kualitas, Pak. Banyak yang kalau dalam industri makanan biasa itu ada, kalau untuk SPPG dihilangkan, tidak ada. Jangan sampai kualitas dari SLHS yang dikeluarkan diburu-buru dan juga akhirnya dibuat lebih tidak ketat, ya, sehingga ke depan bisa saja keracunan terjadi kembali. DPR berharap peningkatan pengawasan higien dan juga sanitasi dapur bisa menjadi bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menggelar konsolidasi regional untuk peningkatan tata kelola program makan bergizi gratis sewilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Konsolidasi dilakukan untuk mengawal program MBG, terutama dalam meningkatkan pengawasan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dengan memakai baju putih dan celana hitam, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana memasuki gedung pertemuan Sentul International Convention Center disambut ribuan peserta konsolidasi regional pengelolaan makan bergizi gratis atau MBG.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, diantaranya Gubernur Banten beserta wakilnya, Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mewakili Gubernur DKI Jakarta. Dalam pidato pengarahannya, Dadan Hindayana menjelaskan, konsolidasi regional dilakukan untuk mengawal program MBG dalam meningkatkan pengawasan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menghasilkan menu gizi makanan yang seimbang dan aman dikonsumsi, sehingga dapat memberikan efek yang baik terhadap anak Indonesia. Selain menjadikan pemerintah daerah sebagai satgas dalam tata kelola program MBG, Dadan juga menyampaikan dengan konsolidasi ini agar terjadi kerjasama yang baik antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah yang bertugas melakukan inspeksi pengawasan dan monitoring, serta meminta seluruh SPPG mendapatkan sertifikat laik higien sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Sementara dalam konferensi persnya, Dadan juga menerangkan terkait pengadaan alat rapid test yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, sedikitnya 5.000 juru masak profesional juga akan diterjunkan ke seluruh SPPG untuk mendampingi proses operasional, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga pengemasan makanan bergizi. Jadi kami sudah edarkan nomor-nomor vendor yang bisa menjual rapid test. Badan ini sendiri sudah melakukan uji coba di 10 SPG yang minggu lalu sudah dilakukan, dan minggu ini ada pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi. Tapi secara serentak nanti kita akan memesan kepada vendor-vendor yang sudah kami siapkan. Jadi mungkin ada 10 atau 15 vendor yang kami share nomornya, jadi mereka masing-masing SPG akan membeli rapid test. Jadi ini bagian yang utama yang harus ada, dan itulah perintah Presiden dalam waktu dekat sudah harus ada di setiap SPG, karena hampir di seluruh SPG yang dilakukan oleh Polri dari awal melakukan itu, dan kami akan terapkan di seluruh SPG yang sekarang operasional dan akan operasional. Selain itu kami juga akan menugaskan 5.000 juru masak profesional dari International Chef Association yang akan mendampingi seluruh SPPG baru selama 5 hari minimal. Jadi kalau masih dibutuhkan silakan diperpanjang supaya seluruh proses pemilihan bahan baku, mengolah bahan baku, menyiapkan bahan baku, memasak bahan baku, kemudian menyiapkan hasil masakan dan mengirimkan dikontrol oleh ahli masak. Dalam mendukung keseluruhan program, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tersebut terdiri dari Rp268 triliun sebagai alokasi dasar, serta tambahan Rp67 triliun yang telah disetujui. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan tengah mendorong pemakaian hasil pangan lokal pada program makan bergizi gratis yang saat ini tengah bergulir. Hal ini diungkapkan menjelang Hari Pangan Internasional pada 16 Oktober mendatang. Menteri Kebudayaan Fadlizon akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai penggunaan hasil pangan lokal dalam proyek makan bergizi gratis di setiap satuan layanan pemenuhan gizi. Fadli menerangkan mekanisme penggunaan pangan lokal ini ke depannya dapat ditemukan secara mudah di setiap pelosok daerah tanah air. Kedepannya dari Kementerian Kebudayaan akan terus mendorong pemakaian hasil bumi lokal untuk dapat dipergunakan secara menerus untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Diketahui dorongan ini diungkapkan usai Fadlizon menyoroti melimpahnya hasil pangan lokal melalui panen raya yang telah dilakukan para petani di daerah dalam momentum Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara. Ya, sementara ini kan ke depan konsentrasinya bagaimana pembenahan secara struktural dulu ya. Nah, ke depan saya kira kita akan juga menghimbau kalau bisa pangan-pangan lokal yang mempunyai gizi yang baik dan sumber-sumber yang mudah, apalagi di daerah-daerah yang terdepan, terluar ya. Yang itu yang paling susah gitu ya, akan lebih mudah kan untuk mendapatkan sumber-sumber dari lokal, pangan lokalnya. Jadi kita dorong juga kepada MBG, nanti kita akan bertemu dengan Kepala BGN untuk menyarankan agar pangan lokal ini dipergunakan, dimaksimalkan, karena ini juga akan memberdayakan masyarakat setempat. Dari Jakarta, Max Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dapur Kebayunan
Tapos Kota Depok menerapkan prosedur ketat, mulai dari pemilihan menu yang melibatkan ahli gizi. Pemantauan ketat dilakukan dari proses masak hingga pengiriman makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Diketahui SPG ini selalu menerapkan prosedur ketat dalam proses produksi MBG. Ada sekira 250 relawan di SPG Dapur Kebayunan yang memiliki 5 dapur ini. Teknisnya mereka menerapkan 2 shift masak, yakni untuk pagi dan untuk siang sehingga makanan bagi para siswa tetap fresh. Selain itu, para relawan yang berada di dapur harus menggunakan APD dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kepala SPG Dapur Kebayunan, Fajri Subiantoro, menjelaskan pemilihan menu selalu melibatkan ahli gizi dan juga akuntan untuk menyesuaikan kandungan gizi serta budget sehingga higienitas dan kandungan gizi terjamin. Selain itu, pihaknya melibatkan 70% warga sekitar menjadi relawan sehingga menyerap tenaga kerja. Bahkan untuk pembelian bahan baku melibatkan supplier yang juga berbeda-beda. Pengawasan higienitas pertama dari bahan baku kita mencari bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Tentunya sejak awal bahan baku datang, uji organoleptik itu kita terapkan dari panca indera, dari tekstur, bau, dan itu produk-produk hewani seperti daging maupun sayur dan buah. Bahan bakunya. Untuk pengolahan juga kita punya standar untuk biasanya potong lebih dahulu, kemudian pencucian di akhir dan dilanjutkan masak. Untuk SDM-nya itu kita mewajibkan APD lengkap dengan helmet, masker, safety, sepatu sekali pakai. Pihaknya memastikan proses produksi hingga penyaluran MBG, higienis dan diawasi ketat. SPG di Dapur Kebayunan ini sendiri memiliki 5 dapur yang memproduksi 18.000 porsi MBG, kemudian disalurkan ke sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV, melaporkan. Dan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman dan higienis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Banten melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah. Sidak dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Serang, Banten mendatangi langsung SD Negeri Sempu 1 untuk meninjau program makan bergizi gratis atau MBG. Dindikbud memeriksa jenis menu dan bahan makanan yang disediakan untuk para siswa. Makanan yang diberikan harus dipastikan aman, tidak basi dan diolah secara higienis. Dindikbud juga mengingatkan agar pihak sekolah maupun guru melakukan tes sederhana terhadap makanan sebelum diberikan kepada siswa untuk menghindari keracunan makanan. Hingga saat ini program makan bergizi gratis di seluruh sekolah dasar Kota Serang, Banten berjalan lancar tanpa laporan kasus keracunan. Kedepannya Dinas Pendidikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala, termasuk meninjau proses pemasakan di dapur umum. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada siswa dan orang tua dalam mendukung program makan bergizi gratis pemerintah. Memang ada ada SOP sebelum siswa makan itu ada testing yang dilakukan oleh para guru, minimal kepala sekolahnya, agar murid tidak terjadi apa-apa nanti. Kalau misalkan ini dipastikan oleh gurunya, insya Allah murid akan selamat dari beberapa persoalan tentang keracunan ini. Tapi menurut saya di Kota Serang, selama saya keliling-keliling, alhamdulillah dengan seperti ini saya kira cukup ini sehat dengan menu yang cukup ada muatan gizinya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini berjalan di Kota Serang. Yang kedua memang ini dari Maret ada manfaat luar biasa Bu ya. Teman-teman juga mulai terbangun. Mudah-mudahan ini adalah kebijakan Pak Prabowo ini tentang MBG itu berjalan baik, memberikan manfaat. Tapi saya sarankan ke sekolah-sekolah untuk mengecek dapur tiap satu bulan sekali tentang kebersihannya, tentang bagaimana cara mengolahnya dia, bagaimana pengirimannya, jam berapa pengirimannya, itu saya cek semua. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV, melaporkan. Beralih ke Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi kondisi nihil kebakaran di wilayah Kebayoran Lama sepanjang tahun 2025. Pramono berharap keberadaan pos damkar di wilayah tersebut dapat menjaga capaian yang sudah dipertahankan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi nihilnya angka kebakaran di Kebayoran Lama yang masih nol hingga saat ini.
Pramono berharap prestasi itu dapat dipertahankan dan ingin agar angka tersebut dapat menjadi contoh bagi tempat-tempat lain di Jakarta. Dirinya mengatakan jumlah penduduk di kawasan tersebut kurang lebih sekitar 17.000 jiwa. Oleh karenanya, ia mengaku senang dengan dibangunnya pos pemadam kebakaran di Kebayoran Lama. Dan ini terbukti, saya tadi mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dari Pak Bayu bahwa di tahun 2025 Kebayoran Lama ini kebakarannya 0. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan prestasinya karena sekali lagi di tempat ini sudah ada APAR kurang lebih 30 APAR. Sehingga apa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses creative financing Rislah dengan PT Pacific Equity Management ini memang benar-benar berjalan dengan baik dan efektif. Makanya saya bersedia untuk meresmikan sekaligus ini menjadi role model percontohan di tempat-tempat lain di Jakarta. Karena tidak mungkin di tempat-tempat yang masuk ke dalam ini semuanya ditangani dengan melalui pada level kecamatan atau pada level kota. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan menggelar kegiatan Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Penyelenggaraan ini dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Pangan Internasional dan Hari Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan penyelenggaraan ini merupakan bagian dari pesta rakyat atas pelaksanaan panen raya beberapa waktu lalu, sebagai bentuk penguatan solidaritas antar masyarakat adat serta memajukan budaya pangan nasional. Dirinya mengungkapkan sektor pangan menjadi perhatian serius pemerintah saat ini mengenai program swasembada pangan untuk pemenuhan gizi baik terhadap masyarakat luas. Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara ini digelar untuk menyambut Hari Pangan Internasional dan Hari Kebudayaan pada 16 Oktober mendatang. Diketahui kegiatan kenduri ini dilaksanakan usai panen raya yang dilakukan 3 bulan lalu di 26 titik masyarakat adat tanah air. Adapun panen ini disoroti sesuai dengan salah satu misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo mengenai kemandirian pangan. Kalau kita lihat, pangan lokal ini adalah warisan budaya yang merupakan cermin identitas, tradisi, kearifan lokal, jati diri bangsa. Setiap daerah punya sistem budaya pangan lokal yang terbentuk dari interaksi yang panjang antara manusia, alam, dan kepercayaan dari leluhur. Filosofi kegiatan Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara ini berasal dari kegiatan kenduri. Saya kira kenduri ini semacam pesta atau pesta adat atau silaturahmi budaya, tradisi makan bersama yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Indonesia yang sudah turun-temurun lintas generasi dan merupakan wujud nyata keberagaman pangan lokal yang mendukung gizi tercukupi bagi masyarakat. Di Jakarta, Max Diomalal, Sinpo TV melaporkan. Tersinggung, adik tiri tikam kakak hingga tewas. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pria berinisial C, warga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, tewas ditikam adik tirinya sendiri. Korban mengalami luka di kepala, leher, dan punggung. Aksi sadis itu diduga dipicu emosi pelaku yang tersinggung dengan perkataan korban. Beginilah kondisi di lokasi kejadian saat warga digegerkan dengan insiden pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang adik tiri terhadap kakaknya sendiri. Peristiwa terjadi di Kampung Sepang Susukan, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Serang, Banten. Korban berinisial C tewas ditikam berulang kali oleh adik tirinya, berinisial EP, hingga mengalami luka parah di bagian kepala, leher, dan punggung. Kejadian berawal saat keduanya terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang tersinggung dengan ucapan korban tak kuasa menahan emosi dan langsung menyerang menggunakan senjata tajam. Usai menikam, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban yang bersimbah darah dilarikan ke rumah sakit Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan pertolongan, namun naas nyawanya tak tertolong. Polisi mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan berhasil mengamankan pelaku tak lama setelah kejadian. Sementara jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Nah, di sini
Korban diketahui atau berinisial daripada CC, umur 35 tahun. Sedangkan pelaku diduga yaitu saudara EP, inisial 28 tahun, di mana pelaku sendiri merupakan adik tiri dari korban. Untuk sementara hasil pemeriksaan bahwasannya sebelumnya itu memang terjadi, yaitu pada hari Jumatnya itu terjadi cekcok keduanya. Hari Jumatnya, di mana pada waktu itu korban sempat memaki dan mengancam pelaku serta mengajak duel. Pelaku ya bisa kita amankan setelah kejadian, tetapi memang pelaku sendiri karena memang pada waktu itu pada saat kejadian korban sempat melakukan perlawanan dan pelaku sendiri sedang dalam perawatan karena mengalami luka. Pasal yang kami sangkakan dalam hal ini itu pasal tentang pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, di mana ancaman hukumannya yaitu dihukum mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya penjara selama 20 tahun. Pelaku EP terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang perempuan terlihat menangis sesegukan usai diduga menjadi korban perampasan motor di kawasan Sumarekon Digital Center Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pelaku diduga sempat menodong korban sebelum membawa kabur motor yang digunakan oleh korban. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang perempuan tengah menangis keras di pinggir jalan akibat diduga menjadi korban perampasan sepeda motor. Peristiwa terjadi di area parkir Sumarekon Digital Center, Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan dalam video, pelaku diduga sempat menodong korban sebelum membawa kabur motor yang digunakan oleh korban. Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar, namun pelaku telah berhasil melarikan diri. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana kawasan Pasar Angso II, Kota Jambi mendadak gempar pada Selasa dini hari 14 Oktober 2025. Seorang pria diduga nekat menyerang seorang pria lain yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Insiden ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Seorang pria ditemukan tergeletak tak sadarkan diri dengan luka serius di bagian dada dan wajahnya. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Angso II, Kota Jambi pada Selasa 14 Oktober 2025 dini hari. Diduga pria tersebut dianiaya oleh seorang pria lain yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Warga yang mengetahuinya berkerumun berupaya menolong korban yang tidak berdaya. Saksi di lokasi menyebutkan sebelum insiden terjadi, warga sempat mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Warga yang panik kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi. Polisi dari Polsek Telanai-Pura pun kemudian datang dan berhasil mengamankan pelaku penganiayaan tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dua pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Satres Narkoba Polres Serang di dua lokasi berbeda. Dari kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan puluhan paket sabu siap edar yang sudah dikemas dalam plastik kecil. Dua pengedar sabu masing-masing berinisial BG dan DH alias Aceng, warga Serang, Banten, dibekuk warga Satres Narkoba Polres Serang di dua tempat berbeda. Penangkapan pertama dilakukan di lingkungan Legok Sukmajaya, Serang, Banten saat pelaku BG tengah menunggu pembeli yang akan mengambil barang haram pesanannya. Tak lama, tim kemudian bergerak ke kawasan industri Pancatama, Desa Luwilimus, Kecamatan Cikande untuk menangkap tersangka DH. Dari kedua tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 26 paket sabu siap jual yang dikemas dalam plastik kecil dan disimpan di dalam bungkus rokok. Polisi juga mengamankan handphone serta 1 unit timbangan digital yang digunakan untuk menakar sabu. Kami dari Satres Narkoba Polres Serang telah mengamankan 2 orang berinisial B dan D di 2 TKP yang berbeda. TKP yang pertama yaitu di daerah Pancatama, daerah Cikande, Kabupaten Serang. Yang kedua itu TKP di daerah Legok, Kota Serang. Adapun barang bukti yang kita amankan di TKP yaitu kurang lebih dari 2 TKP itu ada hampir 24 bungkus klip kecil dengan berat bruto kurang lebih 6 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Jungto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap komplotan pencuri sepeda motor yang nekat menggasak motor dinas milik anggota polisi. 2 orang pelaku sudah ditangkap, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. 2 pelaku yang berhasil dibekuk masing-masing berinisial HY dan MI, warga kota Bandar Lampung. Keduanya ditangkap petugas pada Rabu 8 Oktober lalu setelah terlibat sejumlah aksi pencurian motor di kota Bandar Lampung. Sementara 2 rekan mereka masing-masing yakni berinisial ER dan RI yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari hasil penyelidikan, tersangka HY dan ER sudah beraksi di 8 TKP, sedangkan MI dan RI di 4 TKP berbeda. Modus mereka yakni melakukan hunting pada malam hingga dini hari. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan salah satu unit yang dicuri komplotan ini bahkan motor dinas anggota Sabhara Polresta Bandar Lampung jenis KLX. Beruntung motor tersebut dilengkapi GPS sehingga petugas berhasil melacak hingga ke wilayah negeri Katon, Pesawaran. Dari pengembangan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti 6 unit motor yang 4 diantaranya merupakan hasil curian, kemudian STNK dan jaket ojol yang digunakan salah satu pelaku saat beraksi. Awalnya pengungkapan ini para tersangka ini bisa kita amankan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim TK bersama Ranmor Polresta Bandar Lampung terkait dengan pelaku yang diduga mengambil 1 unit motor KLX dinas milik Polresta Bandar Lampung. Di lokasi itu kemudian setelah dilakukan upaya penyelidikan, akhirnya kemudian ditangkap dan di saat itu ditemukan para pelaku ini. Dan kemudian dikembangkan sehingga kemudian kita bisa mengungkap dan mengambil barang bukti yang ada. Sementara saudara M sendiri berdasarkan penyidikan sementara yang bersangkutan sudah melakukan sebanyak 4 TKP. Jadi kalau saudara H tadi 8 TKP, sementara saudara M 4 TKP. Saat ini keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi pun masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pria berusia 43 tahun ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo karena mengedarkan sabu yang didapat dari hasil menagih utang kepada rekannya. Setelah mendapatkan barang haram itu, pelaku kemudian berusaha mengedarkannya. Namun naas, polisi lebih dulu mengendus dan menangkap pelaku sebelum pelaku berhasil menjualnya. Inilah Aris Mariono, 43 tahun, seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diciduk polisi saat berupaya mengedarkan paket sabu dari hasil menagih utang kepada temannya senilai 6 juta rupiah. Lantaran butuh uang untuk biaya perceraian, tersangka Aris menagih utang kepada temannya yang ternyata pengedar narkoba. Bukannya dibayar dengan uang, utang tersebut justru dibayar menggunakan paket sabu dengan berat 5,70 gram yang dibagi menjadi 6 paket. Setelah mendapatkan barang haram itu, pelaku kemudian berusaha mengedarkannya. Namun naas, polisi lebih dulu mengendus dan menangkap pelaku sebelum pelaku berhasil menjualnya. Setelah pelaku, polisi melakukan pendalaman dan mengungkap pemasok sabu yang merupakan teman pelaku berinisial EK tersebut. Kini keduanya telah diamankan petugas. Dari hasil interogasi petugas saat penangkapan, tersangka mengaku bahwa piutang dirinya dengan temannya karena bisnis. Uang tersebut sedianya akan digunakan tersangka untuk biaya perceraiannya. Itu dalam bisa Pak, kayu. Pertama kan anunya kayu gitu Pak. Bukan narkoba sebenarnya Pak. Terus sampai mau nyaur utang nggak punya uang gitu? Tidak, jadi bayar utang ini dibayar utang. Karena dibayar sabu Pak. Pertama saya nggak mau dikasih sabu itu. Terus? Tapi kenapa mau Pak? Lah karena saya kepepet butuh banget buat pengacara cerai saya tuh loh Pak. Kasat Narkoba Polresta Solo Kompol Arfia menyampaikan bahwa tersangka Aris ini ditangkap karena hendak mengedarkan narkoba jenis sabu usai menagih hutang temannya. Namun sebelum menjual sabu tersebut, tersangka lebih dulu diamankan oleh petugas. Tersangka mempunyai salah satu mempunyai tanggungan hutang, kemudian akan dibayar dengan menggunakan sabu untuk dijual. Jadi belum selesai menjual, yang bersangkutan sudah tertangkap.
Selain mengamankan paket sabu, petugas juga mengamankan pipet kaca berisi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu atau bong, dan sebuah ponsel. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 ayat 1, dan subsidiar 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpol TV melaporkan. Pemirsa, belasan pelajar terlibat duel dengan tangan kosong di tengah Jalan Raya Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari video amatir dan keterangan warga, aksi baku hantam dari dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Diduga akibat saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah Jalan Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tawuran terjadi setelah kedua kelompok membuat janji di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Dari video amatir dan keterangan warga, aksi baku hantam dari dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Meski begitu, aksi duel tersebut tetap saja membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi dan aktivitas warga menjadi terganggu. Bang, pas saya lihat kita sih emang nggak ada yang bawa barang, saya lihat cuma tangan kosong doang. Bang, itu yang abang yang tahu, itu tawurannya antar pelajar atau? Pelajar sih. Berapa banyak bang pelajar? Hampir lebih dari belasan ya? Ya belasan ada, belasan orang ada. Bawa kendaraan motor? Bawa motor semuanya, dari arah sini, dari arah sana juga cuma belasan. Itu aja. Bawa senjata tajam? Kalau yang saya lihat sih enggak. Ya mungkin kalau yang saya lihat. Warga yang gerah dengan aksi para pelajar tersebut akhirnya membubarkan paksa hingga para pelajar kocar-kacir melarikan diri. Dari Jakarta, kontributor Simpol TV melaporkan. Aksi curang usaha penukaran uang atau money changer di kawasan Ubud, Bali terbongkar setelah kepergok oleh seorang warga negara asing. Video yang memperlihatkan trik nakal petugas money changer itu pun viral di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @halo_gianyar, memperlihatkan trik nakal petugas money changer di kawasan Ubud, Bali. Dalam video nampak seorang petugas money changer tengah menghitung sejumlah uang pecahan. Kemudian saat akan menyerahkan uang tersebut kepada turis, petugas terlihat menjatuhkan beberapa uang pecahan Rp50.000 ke bawah meja. Sehingga jumlah rupiah yang diterima oleh turis itu tidak sesuai dengan nominal nilai tukar seharusnya. Beruntung turis yang diketahui berasal dari Perancis itu pun merekam aksinya dan langsung menyadari adanya kecurangan itu. Turis asing itu pun kesal, ia menyatakan bahwa aksi curang petugas money changer tersebut telah direkam. Polisi pun turun tangan mengusut kasus ini. Tim redaksi Simpol TV melaporkan. Diduga terjatuh dari perahu saat melaut, seorang nelayan dilaporkan hilang di perairan Maluku Tengah. Perahu beserta peralatan milik korban ditemukan dalam kondisi mengapung, namun hingga kini korban belum ditemukan. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian selama 3 hari terakhir. Seorang nelayan asal Dusun Lohi, Desa Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dilaporkan hilang saat melaut. Korban atas nama Abdullah Hatala, 59 tahun, melaut sejak Senin 13 Oktober 2025 pagi, namun tak kunjung kembali meski hari telah malam. Tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Polairut, BPBD Maluku Tengah bersama warga setempat Rabu 15 Oktober 2025 kembali melanjutkan pencarian. Pencarian dilakukan dengan menyisir rumpon, lokasi kejadian di perairan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kami laporkan satu kecelakaan kapal yang rugi terhadap satu orang nelayan di sekitar perairan Desa Lohi, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Informasi pada pukul 08.00 tadi pagi menerima informasi dari salah satu anggota Polair Kabupaten Maluku Tengah bahwa korban pergi melaut sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan saat ini. Tadi pagi pada pukul 08.20 Basarnas Ambon mengarahkan satu PSP dengan menggunakan area SAR menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini korban bisa segera ditemukan dan bisa diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui korban terjatuh dari perahu Kang Tinting saat memancing ikan di rumpon pada Senin 13 Oktober 2025 pagi. Lantaran hingga sore hari tak kembali, pihak keluarga dan nelayan setempat lakukan pencarian. Upaya pencarian awal berhasil menemukan perahu Katiting dan peralatan, namun hingga kini korban tidak ditemukan keberadaannya. Tim Liputan Simpol TV melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.